mulai ya. Eh, di minggu ini kita akan menuju ke step berikutnya, yaitu strategi formulation. Jadi kalau kita kembali ke peta ini, kita sudah di tahap strategi formulation. Kalau kemarin environmental scanning, kalian sudah berhasil menghasilkan dua tabel ya, EVAS dan IVAS. Nah, dari environmental scanning itulah menjadi input bagaimana kita memformulasi strategi ke depan. Dari pengertiannya, kita merumuskan strategi ya, strategi formulation itu sering juga disebut sebagai perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang. Jadi dengan memperhatikan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Nah, ini berawal dengan analisis situasi ya kemarin itu. Nah, dari analisis situasi itu kita proses untuk menemukan kecocokan strategis ya antara peluang eksternal dengan kekuatan internal. Jadi peluang kita cocokkan dengan kekuatan kita, itu peluang kita ambil karena kita punya kekuatan internal, tapi harus juga bisa mengatasi ancaman eksternal dan kelemahan internal, jadi jangan sampai terekspos ke ancaman dan kelemahan perusahaan itu. Dari EVAS kalian dapat opportunity dan threat, dari IVAS kalian dapat strength dan weakness gitu kan. Jadi kombinasi dari keempat hal tersebut menjadi SWOT analysisnya ya. Nah, yang kita bahas di pertemuan ini adalah bagaimana informasi yang tadi sudah disediakan dengan tulis, harus ada analisanya dulu ya, jangan asal nulis nanti takutnya nggak nyambung karena informasi environmental scanning itu akan dibentuk menuju SWOT analysis ya dan digabungkan menjadi satu dalam bentuk matrik SFAS. Nah, dari matrik itu kita akan memilih strategi yang akan dipakai menggunakan matrik TOWS namanya. Jadi banyak matrik-matrik, nggak usah bingung, nanti Bapak jelaskan linknya. Cuman intinya kalau kita udah tahu SWOT-nya, tadi kan banyak banget itu, ada 10. Kalau di list semua, kita harus pilih yang paling prioritas dalam SFAS tadi. Kemudian kita hasilkan opsi strategi. Jadi nggak cuma menganalisis keadaan doang, kita harus mampu menghasilkan sebuah opsi strateginya seperti apa. Nah, strategi itu biasanya ada dua, yang kompetitif atau kooperatif ya. Jadi kita mau kompetitif, mau berkompetisi, atau kita berkooperatif dengan pemain-pemain yang lain. Nah, dari level strategi itu kita akan turun sedikit ke level taktik ya. Taktik ini bagian dari strategi, sering juga dibilang sebagai penyambung dari strategic formulation dengan strategic implementasi. Jadi taktik ini bagian kecil dari sebuah strategi yang menyambungkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan. Nah, dan yang terakhir kita akan mencoba mengidentifikasikan tipe dasar strategi yang beraliansi. Nah, ini seperti biasa Bapak dapat video yang bagus juga di YouTube menjelaskan secara simpel ya. Jadi kalau udah digabungin antara internal faktor dan eksternal faktor itu, ini ya, internal faktor dan eksternal faktor, ada strength, weakness, dan opportunity dengan threat gitu kan. Ini salah satu contohnya nursery ya, kayak perusahaan pembibitan tanaman gitu. Dia secara internal dia ngeliat ya, internal faktor, dia punya kekuatan konsisten quality, dia kualitasnya konsisten, terus tanamannya juga yang bisa dijual lebih banyak rasionya dari yang di nursery gitu kan. Experience-nya mengkombinasi antara bisnis dan hortikultura. Nah, dia melihat ada opportunity secara eksternal faktor, dia lihat oh sekarang customer loyalty-nya lagi jalan, marketnya lagi berkembang. Sedangkan di sisi weakness dan threat-nya dia lihat dia karena perusahaan baru, funding yang belum terlalu cukup banyak, reputasi belum ada, itu kelemahan internalnya dia ya. Sedangkan threat-nya kalau ada masalah cuaca itu akan efek ke produksinya dia, hama juga, dan terakhir dari threat mungkin dia ngambil dari Porter itu, dia melihat ada beberapa perusahaan yang mirip gitu ya dengan perusahaan yang bergerak di bidang nursery ini. Nah, bagaimana SWOT ini kita ubah menjadi TOWS? Nah, TOWS itu apa sih? Sebenarnya cuma dibalik aja ya, SWOT jadi TOWS. Jadi TOWS depannya berarti threat,
kan, opportunity, weakness sama strength gitu kan. Sedangkan SWOT ya dibalik lagi, strong, weakness, opportunity, dan threat. Cuman ada hal yang mendasar yang membedakan di sini. Kalau di dalam SWOT analisis itu tidak ada yang menjelaskan tentang keterhubungan antara faktor tadi. Jadi strength-strengthnya sendiri dinilai-nilai sendiri ya. Sedangkan di TOS ini dibikin ada hubungan nih antar faktor dan kategorisnya. Jadi dia mengidentifikasi strategik-strategik yang relevan ya. Jadi opportunities kita manfaatkan, mengurangi threat, mengovercome weakness, dan mengeksploitasi strength. Sehingga hubungan-hubungannya lihat seperti sini nih. Strength opportunity, weakness dengan opportunity, strength dengan threat, dan weakness dengan threat. Jadi kalau dibikin matriksnya TOS, internal sama eksternal faktornya, jadi kalau kita punya strength dan ada opportunity di situ, berarti kita gunakan attacking strategi gitu. Jadi memaksimalkan strength-nya company untuk mengeksplor pasar atau mengekspand pasar ya. Sedangkan kalau kita punya strength tapi ternyata secara eksternal masih ada threat gitu ya, kita gunakan defensive strategi gitu. Bagaimana kita menggunakan kekuatan perusahaan kita untuk meminimalisir threat yang teridentifikasi. Kemudian ada weakness, ada opportunity, kita punya weakness di situ gitu. Berarti kita harus mencari aksi untuk meminimalisir weakness tadi dengan menggunakan opportunity yang kita temukan. Dan terakhir, kalau kita tahu ada threat dan kita merasa lemah di situ juga secara internal ya, jadi kita harus build strength for defensive strategi. Jadi memperkuat defensive strategi itu, menyiapkan rencana untuk meminimalisir kelemahan perusahaan. Nah, kalau balik lagi ke yang tadi, dari SWOT-nya kita rubah menjadi TOS di sini ya, di nursery ini kelihatan bahwa dengan memadukan antara ada hubungannya antara strength dengan opportunity, weakness dengan threat, strategi kita bisa menjadi menggabungkan gitu. Kita tahu nih bahwa secara strength dan opportunity ya, kita bisa lihat kalau kita konsisten quality-nya kita jaga, berarti itu customer akan loyal gitu kan, karena kita jaga kualitasnya konsisten. Sedangkan di sini kalau kita merasa lemah karena belum ada reputasi ya, tapi kan kita lihat marketnya masih growing, jadi kita bisa mengoptimalkan kelemahan kita itu malah menjadi sebuah opportunity untuk membuat reputasi baru di market yang sedang tumbuh. Sedangkan kalau punya ada threat gitu ya di sini, weather sama pest, kalau ada cuaca tidak mendukung, banyak hama, seperti gimana? Jadi kita harus siapkan nih, kita tahu nih akan ada, ya kan? Berarti kita menyiapkan jangan sampai impact water dan pest itu menghancurkan image dari perusahaan kita. Karena kalau alasannya tidak bisa deliver gara-gara ini, berarti kan kita nggak kompeten gitu. Nah itu disiapkan gitu. Sedangkan kalau kita lihat, kita strength nih, quality-nya, ya. Tapi ada di sini threat-nya adalah perusahaan sejenis masih ada juga yang mirip. Makanya kita strength-nya karena konsisten quality, ini yang kita harus siapkan untuk membedakan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya untuk muncul sebagai pemenang kompetisi gitu. Jadi bedanya SWOT dengan TOS ini, TOS ini ada relationship-nya antara kategori itu tadi ya. Sedangkan kalau SWOT tadi kan lebih ke benar-benar per satu kategoris dinilai, langsung selesai menyimpulkan dengan di atas atau di bawah rata-rata industri ya. Nah, kalau kita detailkan lagi ya, kita balik sebelum ke TOS, ini strategic factor analysis summary. Jadi kalau kemarin kita selesaikan IFAS dan EFAS, itu kan lumayan banyak tuh. Bahkan tadi kelompok terakhir itu strength-nya aja sendiri ada 10 ya.
weakness-nya ada 10, strength-nya 11, weakness-nya ada 10 gitu kan. Kebayang kan kalau harus memperhatikan itu semua, akan terlalu banyak yang di manage gitu. Sehingga kita harus mengcombine antara internal sama eksternal ini. Ini lihat dipilih yang weight-nya yang paling besar. Kalau strength-nya ada berapa? Ada dua pokoknya. Ada dua yang dominan nih. 15%, 15%. Ini kita gabungkan di strategic factor analysis summaries. Jadi strength-nya ada dua doang di sini dipilih. Weakness-nya begitu, pilih yang paling besar juga. Muncul di sini dua. Jadi kalau tadi 10, kalau disaring jadi 3 gitu ya. Ada 10, 11 di sini jadi 2 gitu. Sama ini opportunity sama threat-nya juga disaring yang paling weight-nya paling besar, digabungkan di namanya strategic factor analysis summary. Dia prosesnya berulang lagi nih. Cuman yang membedakan adalah ada tambahan dimensi waktu, short, immediate, long. Jadi dia istilahnya ini strategi jangka panjang nih. Quality adalah key to sukses, berarti jaga quality kan jangka panjang nih, gitu. Ya. Nah, di sinilah dilakukan ulang lagi nih dari weight yang sudah terkumpul, di rating lagi, seperti sama dikalikan lagi dapat 3,01, artinya dia di atas rata-rata industri ya. Oke, ini SPAS matrix ini untuk menggabungkan antara kerjaan kalian yang eksternal dan internal menjadi satu matriks yang bercerita tentang SWOT gitu kan. Nah, nanti kalian lanjutkan lagi dengan matriks TOS tadi. Jadi udah kepilih lebih sedikit, lebih mudah kan menghubungkan antara strength dan opportunity gitu, karena strength-nya digabungin dengan ini, strength dengan threat gitu kan, weakness dengan opportunity, weakness dengan threat. Kalian gabungkan di sini nih sama kayak tadi. Nah, kalau di bukunya kan langsung semuanya tanpa SPAS. Nah, jadinya sangat-sangat besar kan. 5 strength di sini, 5-5-nya di list, weakness juga. Sehingga untuk menyatukannya ini nanti strategisnya bisa banyak atau mungkin nggak terlalu fokus ya, karena begitu banyak hal yang disaling dihubungkan. Modifikasinya di sini adalah sebelum masuk ke sini, kalian lakukan dulu yang pemilihan ini. Kalian lakukan dulu pemilihan ini, baru dipindah menjadi TOS matrix gitu ya. Nah, setelah ketemu nanti strateginya seperti apa, apakah mau strategi menyerang yang tadi kan attack atau defense, kita belajar lagi tentang apa sih kalau kita memilih untuk berkompetisi ya. Porter itu punya generic competitive strategies. Dia bilang ada dua hal utama sih kalau mau berkompetisi, ngomongin di level cost atau melakukan diferensiasi. Jadi kalau kita mau berkompetisi ya dengan yang lainnya, kita harus bisa membuat biaya kita serendah mungkin. Jadi margin kita semakin tinggi kalau kita bisa menekan biaya. Kalau kita udah menjadi cost leadership, dalam artian yang paling murahnya itu ada di kalian, ya berarti secara persaingan lebih punya competitive advantage. Nah, namun kalau umpamanya kalian tidak bisa mengalahkan si cost leader ini, bisa juga pilihannya ada yang kedua nih, dengan melakukan diferensiasi. Jadi membedakan value yang kalian offer kepada customer. Contohnya gini deh, zaman dulu sebelum ada Indomaret sama Alfamart ya, kan toko kelontong banyak ada di mana-mana tuh. Nah, tapi ketika udah ada satu Indomaret muncul atau Alfamart muncul di sekitaran itu, apakah bisa mengalahkan cost mereka? Karena kan itu langsung dari yang bikin gitu, maksudnya harga-harga sebelum dijualnya pasti paling murah kan. Nah, sehingga kalau memang tidak bisa bersaing dengan lower cost, berarti melakukan diferensiasi. Contohnya apa? Mungkin toko kelontongnya itu akan fokus di jualan beras doang gitu, karena dia punya akses ke
petani beras yang langsung dekat dengan posisi dia, sehingga dia nggak langsung melawan apa Indomaret sama Alfamaret, tapi dia ke kelontong, tapi kalau udah beli beras pasti di tempatnya dia gitu loh. Pas beli beras kalian beli yang lain gitu kan. Nah itu salah satu bentuk diferensiasi. Kemudian secara target ya, kalau tadi kan nggak mungkin lawan, ini kan seluruh Indonesia skupnya. Mungkin dia bisa melakukan itu cuma fokus di komplek tertentu saja, istilahnya di level desa atau kabupaten tertentu saja bisa, ya, sehingga tetap bisa memenangkan kompetisi gitu. Ya jadi ada scope, mau broad target atau narrow. Kalau broad berarti dengan competitive advantage di level lower cost, kalian harus menuju cost leadership. Nah kalau udah cost leadership, mau di mana saja akan bisa menangkan persaingan gitu loh. Ya karena udah the lowest cost gitu. Oke. Nah kalau kita bawa ke konteks Indosat, XL, Telkomsel gitu ya. Mungkin dilihat struktur cost-nya ya. Cost-nya Telkomsel dengan broad target seluruh Indonesia, hampir semua kecamatan, berarti dia pasti punya lower cost karena ya tadi economic of skill-nya lebih luas gitu. Oke ya. Kemudian kalau kompetitif strategisnya untuk menghasilkan, kalau kita memilih strateginya adalah menjadi over cost leadership, hal yang harus disiapkan seperti apa? Ya tadi kalau bisa distribution sistemnya yang paling murah ya. Jadi produknya didesain untuk mudah di manufacture. Nah ini sifat-sifat yang mirip banget dengan kalau udah punya kemampuan distribusi yang kuat, yang hebat, pasti pasti paling rendah lah ininya. Karena kan kalau mau seluruh Indonesia, mau nggak mau distribusi sistemnya harus yang handal gitu lah. Kalau nggak punya low cost distribution system, ya gimana mau jadi cost leadership gitu ya. Nah kalau kita mau ngambil differentiation ya, berarti kita harus punya apa nih, marketing abilities yang kuat. Artinya apa? Marketingnya harus bisa menjual apa sih yang membedakan produknya gitu loh. Ya, sama kayak Indosat gitu. Apa sih yang membedakan Indosat dengan Excel, dengan apa namanya? Telkomsel. Nah, dia harus bisa mendiferensiasi karena memang secara overall cost kalah dengan Telkomsel gitu umpamanya. Ya. Product engineering ya, contohnya kemarin ada turunannya Telkomsel juga. Nah, dia bikin apa, mendiferensiasi fokus di data gitu, itu salah satu contoh bagaimana memenangkan kompetitif strategis dengan diferensiasi gitu. Sedangkan fokusnya ini ya di kombinasi antara dua ini, tapi spesifik target ya, fokus di mana nih. Pokoknya sekarang melihat secara EVAS tadi ya, demografi Indonesia tuh banyak anak-anak muda, populasinya tumbuh gitu kan, dan rata-rata milenial pasti punya handphone dan butuh data gitu ya, dan sukanya YouTube atau sukanya Instagram dan segala macam, sehingga muncul produk yang fokus di target spesifik tadi gitu, yang membedakan dengan pemain-pemain lainnya. Itu salah satu contoh kompetitif strategiknya ya. Oke, kemudian kalau kita bagi lagi, tadi kan strategi, kalau taktiknya itu ada uh, berdasarkan timing dan market location. Kalau timing, dia bisa menjadi first mover atau late movers. Jadi mau yang paling pertama muncul atau yang ngikut-ngikut. Nah, contohnya kalau nggak salah dulu zaman awal XL yang pertama kali muncul 3G dengan BlackBerry apa namanya istilahnya, paket BlackBerry-nya gitu ya. Nah karena dia timingnya tepat, rata-rata orang pasti belinya XL ya, karena waktu itu trennya lagi BBM-an istilahnya kan.
Tapi apakah itu akan berlangsung lama? Ya balik lagi ke apa namanya, yang apakah mudah diduplikasi nggak strateginya. Ketika mudah berarti late movernya akan masuk nih, walaupun Excel pertama datang tapi strateginya apa, barangnya bisa ditiru. Ada juga Telkomsel juga bisa bikin BlackBerry Messenger package gitu kan. Nah seperti itu, sehingga timing juga penting ya di dalam kompetitif taktik tuh. Kalau secara perbankan sebenarnya uh, ada juga sih apa namanya, jargon ya istilahnya. Biasanya kalau BCA sudah buka, bank yang lain akan buka. Jadi secara timing BCA itu selalu menjadi first mover. Kenapa seperti itu? Mungkin karena ya tadi, kalau late moversnya ini nggak yakin, kalau takutnya kalau masuk ke satu daerah gitu ternyata ekonominya belum belum memadai, nggak ada nasabah lagi nanti. Kalau nggak ada nasabah berarti kan rugi dong buka cabang baru di situ. Makanya apa namanya, barometernya lah ketika BCA berani buka di suatu tempat, biasanya bank-bank lain akan nyusul. Jadi secara timing dia menggunakan late mover saja daripada resiko besar, tunggu masuk first mover baru dia masuk ke ikut-ikut masuk di pasar tersebut. Nah, kalau secara market location, lokasi marketnya ya bisa ofensif, bisa defensif. Kalau ofensif ya tadi, kalau udah menjadi apa namanya, low cost, dengan low cost apa namanya tadi Pak, overall cost leadership ya, kita berani ekspansi di mana saja. Tapi kalau umpamanya kita punya keunikan tertentu, kita lakukan defensif, kita bikin barrier of entry gitu, dalam artian kalau masuk ke kabupaten ini, perusahaan A ini punya comparative advantage yang defensif istilahnya. Kalau mau beli beras yang paling murah tuh pasti lewat perusahaan A gitu, karena semua petani di sana sudah supply ke si toko kelontong tadi gitu contohnya. Jadi kompetitif taktik ini juga penting ya, memperhatikan timing dan market location. Walaupun secara garis besar itu ada strateginya, ada menghasilkan low cost leadership atau diferensiasi. Nah, kalau umpamanya kita melihat ternyata berkompetisi itu malah sama-sama buntung, bisa juga kita melakukan strategi yang bersifat kooperatif gitu ya. Kooperatif strategis ini ada dua nih, collusion sama strategic alliance. Nah, kolusi ini yang sedikit istilahnya berbahaya ya bagi konsumen. Contohnya kalau yang sering kita dengar oligopoli ya, marketnya oligopoli. Yang paling ketahuan kemarin kan ketika kompetisi motor bebek itu sangat keras, akhirnya mereka daripada berkompetisi harga gitu ya, mendingan setting harga yang di level yang sama, 20 jutaan gitu atau 15 jutaan. Sehingga selama beberapa tahun itu harga-harga mau Yamaha, Honda, Suzuki ya levelnya segitu aja tuh, 15 jutaan gitu. Sehingga baru ketahuan bahwa itu kemungkinan ada istilahnya saling lirik gitu, berkolusi supaya marginnya, spreadnya tinggi. Nah ini juga kejadian di contoh di bukunya General Electric sama apa itu satu lagi perusahaan, tentang perusahaan listrik lah. Iklannya apa General Electric? Dia bilang saya akan menjual, contohnya menjual 100 dolar gitu. Kalau ada harga yang lebih murah, saya bayar selisihnya. Itu kan sebenarnya kode ya, kode ke pesaingnya bahwa lu jualannya 100 ya gitu loh. Sehingga harganya itu ternyata 10 tahun harganya stabil di level yang tinggi marginnya gitu antara dua perusahaan itu. Nah, itu salah satu contoh kooperatif strategi ya. Tapi konflik of interest-nya nanti malah merugikan konsumen. Makanya sekarang muncul namanya di Indonesia ada KPPU itu ya, anti persaingan usaha itu supaya fair. Karena kalau enggak yang dirugikan adalah konsumen. Nah, strategic alliance atau kooperatif yang kedua, mulai yang dari paling rendah yaitu mutual service consortium sampai ke ikatannya, bondingnya paling tinggi, value chain partnership. Dalam artiannya apa? Mutual service ini contohnya dua perusahaan berbeda tapi dia punya resource yang kalau dikombine akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bareng. Contohnya di
di buku lagi Sony dengan Toshiba ya. Dia punya R&D yang jago-jago di Sony sama Toshiba, bergabung tuh R&D-nya membuat super komputer, super chip ya, chip komputer. Nah udah jadi barangnya, langsung dipakai masing-masing, Sony ke handphone, Toshiba ke TV-nya gitu loh. Jadi itu salah satu contoh mutual service consortium. Jadi dia bergabung menggunakan dua resource-nya untuk menjadikan satu produk untuk manfaat bareng-bareng gitu. Sedangkan kalau di value chain sifatnya lebih kuat karena apa? Ini sifatnya kan value chain ya. Satu memproduksi, satu mendistribusikan. Jadi saling keterbutuhan gitu, saling ketergantungan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau udah partnershipnya secara value chain itu sangat bonding sekali. Bisa memproduksi tapi tidak bisa mendistribusikan juga rugi. Sama nih kalau bisa mendistribusi tapi nggak ada barangnya juga nggak bisa jalan. Nah ini strategic alliance yang paling strong bondingnya antara dua perusahaan. Kalau yang licensing arrangement ini contohnya lebih ke franchise ya. Franchise kalian tahu ada KFC, ada Pizza Hut, merek-merek luar. Sekarang juga banyak merek dalam negeri yang franchise-franchise ya. Nah itu contoh strategic alliance ya. Ada yang nyediain modal, ada yang nyediain sistem gitulah istilahnya. Dan yang lebih rendah lagi joint venture ya. Joint venture ini kalau dilihat secara umum lebih sering gagalnya karena apa ya, tadi konflik of interestnya beda-beda. Bahkan dibilang joint venture yang biasanya bagus tuh kalau proporsi pemilihannya 50-50 ya, jadi nggak ada yang dominan gitu. Nah itu yang lebih strategic alliance biasanya berjalan lancar kalau joint venture-nya seimbang gitu. Nah, dari pemaparan Bapak tadi, kalian lanjutkan ya, EVAS dan IVAS-nya menjadi Toastmetric. Kemudian nanti presentasikan di kuliah minggu depan. Oke ya.